Shalom Puji Tuhan. rekan-rekan keseluruhan ya, kedengaran suara saya. Hari ini topiknya menarik nih, soal kemerdekaan dalam Kristus untuk meraih kemenangan ya. Mungkin semua Anda sudah tahu, dalam hidup banyak orang terikat ini, terikat itu, dari kecil kita terikat dan lain-lain ya. Itu udah terbiasa. Tapi yang paling menarik adalah kita sudah belajar, saya kira hamba-hamba Tuhan lain sudah mengajarkan bahwa Tuhan Yesus memberikan pada kita kelepasan dari belenggu-belenggu, terutama belenggu kebinasaan begitu ya. Itu yang paling menarik buat kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena upaya kita, tapi Tuhan begitu menentukan bahwa kita dibebaskan karena Dia begitu sayang pada kita. Tugas Anda cuma satu, mau nggak menerima itu, lalu kemudian diubahkan menjadi orang yang Tuhan inginkan. Nah, ini pertama, Tuhan memberikan kita kemerdekaan dari keterpisahan kita dari Tuhan. Ya, ini kita memisahkan diri, menjauhkan diri dari Dia, mengambil jalan sendiri. Tuhan rangkul, terima kita, apapun sudah kita lakukan. Kita berharga buat Dia, Dia rela mati buat kita. Nggak ada yang seperti itu dimanapun juga. Allah yang berani datang melepaskan istilahnya tempat tahta di surga untuk masuk ke dunia yang penuh dengan kotoran dan dosa, itu berada di tengah manusia untuk memerdekakan manusia itu. Itu pertama. Tapi tadi Pak Feby benar mengatakan banyak orang sudah percaya Kristus, sudah katakan sudah diselamatkan, sudah dipilih Roh Kudus untuk ditebus, tetapi kok dalam hidupnya nggak beda jauh sama orang lain ya. Hanya dia beragama Kristen aja. Nah, tapi menarik apa? Itu karena tadi dia hanya baru merasa merdeka dari keterpisahan dari Tuhan. Tuhan sudah satukan dirinya. Tapi lalu artinya apa? Aku tidak lagi binasa. Ya paling dia berani kalau udah mati aku nggak takut lah. Aku yakin aku pada saat setelah aku mati Tuhan akan memeluk aku gitu. Tapi ada yang kita lupa bahwa ada setelah itu dalam menjalani hidup sekarang sampai kita mati, ada banyak pengalaman kemerdekaan yang mestinya kita alami juga. Bukan hanya yakin, tahu, ngerti doktrinnya, selesai. Tapi kita harus dimerdekakan dari ikatan-ikatan itu. Ikatan apa sih yang dimaksud? Pertama, ada orang terikat oleh pikiran. Pikirannya mengikat diri. Saya beri contoh gitu ya. Kalau Anda dikasih tahu sama orang tua, nanti kalau kamu pacaran, carilah pacar jangan yang miskin. Kalau miskin kan kamu dengan orang kayak gitu, kamu hidup nggak cukup. Buat apa kawin sama orang miskin? Nanti susah, apalagi dia punya adik, kamu nyekolahkan adiknya. Carilah cowok yang kaya. Dan pada satu hari Tuhan memberikan pada Anda seorang pemuda yang ganteng, cinta Tuhan, baik hati, cuma dia pendidikannya S1, dia hanya mengajar di sebuah sekolah misalnya dengan gaji yang pas-pasan kalau sekolahnya kecil, UMR plus dikit aja gitu. Nah, menurut ibu Anda, ini orang miskin, jangan kawin sama dia. Itu ada satu yang suka pada kamu, dia lebih kaya. Itu berkat Tuhan buatmu, anugerah. Tapi kita pikir, loh aku sayang sama orang itu, dia juga sayang. Dan bukan cuma saya mencintai, kami menghormati, saya menghormati. Saya rela hidup dengan dia dalam keterbatasan yang ada. Dia juga mengerti dan dia izinkan nanti saya bekerja untuk menutupi kekurangan-kekurangan kami. Tapi karena mungkin Anda, kalau Anda berpikir gitu, Anda tidak terikat. Tapi banyak orang mengatakan, Mama sudah bilang gitu, ya sudah saya ikut aja deh, Mama ngomong apa. Dengan dia kawin, pasti dia miskin. Akhirnya dia hubungannya bubar. Gitu. Tapi 30-40 tahun kemudian baru kaget. Tadinya dia cuma seorang guru sekolah sederhana. Tapi kemudian dia berada di sekolah lebih besar. Lama-lama dia ambil S3. Lama-lama menjadi dosen. Menemukan sesuatu hal baru. Akhirnya diminta bekerja di luar negeri, berada di Amerika. Dengan gaji $7.000 per bulan. Dan saudara kan bisa terjadi gitu. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan, tidak kita alami. Kita tidak jadi pemenang karena kita masih terikat oleh pikiran yang salah yang ditanamkan orang tua kita misalnya begitu. Betul nggak? Ya. Ada juga orang tua yang mengatakan, jangan kawin orang luar suku kita. Orang itu suku itu gini, suku ini gitu, suku ini gitu. Karena orang tuanya pikir begitu, karena mereka pernah mungkin mengalami hubungan buruk dengan orang dari suku itu. Tapi gara-gara satu orang buruk, dianggap semua itu pasti buruk gitu. Itu seringkali kita terikat oleh berbagai-bagai pikiran yang membatasi diri kita. Nanti kita lihat salah satu pikiran yang paling berat adalah pikiran mengenai gambar diri. Banyak orang masih terikat, sudah jadi Kristen, percaya Kristen, terikat oleh gambar diri yang salah. Contohnya si Musa, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, jawabannya apa? Aku tidak, kenapa milih aku? Aku tidak bisa bicara. Aku tidak bisa pidato. Aku tidak bisa persuasi orang. Aku tidak bisa begitu. Dia punya gambar diri negatif. Padahal dia lulusan sekolah zaman itu adalah di Mesir, di istana. Orang hebat itu ya. Kalau sekarang Harvard, Yale, barangkali begitu. Tapi dia punya gambar diri tetap, aku orang yang tidak mampu. Aku tidak bisa ini, itu.
Padahal saudara, Musa punya banyak potensi. Di Indonesia saya lihat banyak orang. Saya sering lihat orang Indonesia tuh kagum ya. Tadi saya beli kado buat seorang teman, lihat mbak yang bikin, saya bisa bungkusin kadonya. Cara dia bungkus kadonya, kayak nggak dipikir begitu indah. Dan saya bilang, wow, saya mesti bangga lihat anak-anak ini paling SMA, tapi dia kerja dengan begitu sungguh-sungguh. Hanya 5.000 perak dia bisa jadikan begitu. Saya sampai, wow, siapa yang bilang bangsa kita bangsa bodoh gitu ya? Tidak. Nah itu tergantung kita menggambarkan diri kita apa. Dulu kan Belanda menganggap kita, oh ini pribumi, bumi putra yang bodoh dan malas. Sekarang siapa yang bilang? Ya. Nah ini gambar diri itu sangat menekankan. Musa tuh, aku tidak bisa. Dan mungkin malam hari ini ada banyak di antara Anda juga punya gambar diri negatif. Mungkin dulu dengar kata-kata orang tua, kamu kok kalah sama kakakmu? Kamu gembrot, lihat kakakmu yang perempuan tuh cantik. Selalu dibanding-bandingkan. Ada orang tua gitu. Toxic istilahnya, beracun mulutnya. Dia membanding-bandingkan anaknya satu sama lain. Sehingga anaknya nanti ketika udah kaya pun, udah berpendidikan tinggi pun, sudah cantik pun, sudah sepertinya, tetap merasa kurang. Karena dari kecil sudah pikirannya dibelenggu oleh rasa kau tidak baik, kau kurang dibandingkan orang lain. Awas. Nah, Tuhan mau memerdekakan kita dari itu. Itu nomor satu. Ya, kalau gambar diri kita sudah bicarakan lalu, bagi Tuhan kau berharga. Terserah pasanganmu, anakmu, ayahmu, ibumu, mertua menganggap kau berharga. Nah, ini satu. Kedua, kita banyak dibelenggu oleh perasaan. Banyak itu ya. Oh, aku percaya Tuhan Yesus. Aku disayang sama dia. Dia mati bagi aku. Tapi aku gagal. Orang lain bisa sekolah, langsung lulus tepat waktu. Aku tidak. Bikin karya akhir, ditolak-tolak terus. Berkeluarga, orang udah punya rumah dalam 5 tahun. Aku 18 tahun masih tinggal sama pondok mertua Ida gitu ya. Nah seperti Elia, aku gagal, mati aja deh. Nah ini sekarang banyak sekali di antara orang muda merasa gitu. Buat apa? Mati aja deh gitu ya. Ini macam-macam ya. Perasaan bukannya tidak berharga, perasaan aku gagal. Perasaan aku tuh tidak akan mencapai hal ini. Perasaan kepahitan, iri, luka, benci, marah, takut, khawatir, ini sering membelenggu orang Kristen. Sudah Kristen tapi masih terbelenggu dengan itu, luar biasa. Luar biasa, saudara. Sedih sekali melihat hal itu ya. Itu bermacam orang, bahkan pimpinan-pimpinan pun masih ada. Saya juga kenal orang-orang seperti itu, kalau dilihat daripada harta dia, pendidikan, pengalaman luar negerinya, apa yang dia miliki, wow. 100 orang belum tentu ada satu. Tapi selalu kalau ngomong, aduh nanti ke depan gimana ya hidup begini. Tiap tahun dia mendapat untung 10 miliar, tapi sejak pandemi untungnya tinggal 2 miliar, lalu dia hidup ini tidak berguna, ini hancur ke depan, habis semua. Padahal dia nggak punya utang, nggak punya apa. Ketakutannya begitu besar. Itu belum lepas dari hal itu membelenggu. Ada juga orang tua yang takut nanti anakku jadi apa kalau gini ya. Kalau ini terjadi, kalau aku berhenti kerja, anakku jadi gimana? Kalau gini gimana? Semua skenario negatif. Itu pun ikatan, saudara. Hati-hati nih, hamba Tuhan juga ada yang begitu ya. Kalau ada orang lebih pinter, wah, gue mau diganti lagi, dicurigai. Ada yang gitu juga. Ya. Nah, tapi selain ikatan perasaan itu, ada ikatan perilaku. Jadi ikatan pikiran, ikatan perasaan, ikatan perilaku. Ada orang yang terikat oleh pola perilaku tertentu. Contohnya di Alkitab paling jelas Petrus. Pengen nonjol terus, pengen sok, pengen diakui. Ingin mendapatkan prestasi. Dan berani ngomong macam-macam depan umum. Tapi pada akhirnya Tuhan bebaskan dia kan. Pada akhirnya ditanya saja, apakah kau mengasihi aku? Sampai 3 kali cuma bisa menangis gitu. Dan bisa mengatakan, Tuhan tahu aku. Akhirnya dia belajar untuk kerendahan hati. Dibebaskan dari kesombongannya dan pola yang salah. Maria Magdalena, berapa lama dia hidup kayak begitu macam? Terikat oleh perilaku yang najis. Ada orang yang terikat dengan minum, judi, pinjam duit online. Ada yang punya perilaku kalau marah banting-banting gelas, ngata-ngatain orang, ngegosip. Itu ikatan. Tahu salah, pengen keluar nggak bisa. Nah inilah yang jadi masalah. Dan semua itu, kalau Anda memang percaya Tuhan Yesus, dan Anda benar-benar mencari jalan, agar semua kuasanya Anda rasakan, hal itu bisa ditinggalkan. Belenggu-belenggu itu bisa membebaskan kita. Saya katakan kalau gereja setengah saja orang yang terlepas dari belenggu-belenggu kayak begitu, hidup gereja lebih bagus.
Kalau setengah manusia saja sudah terlepas dari belenggu kayak begitu, hal lain maka dunia akan lebih indah. Saya lihat ini khawatir ya, lihat dunia, lihat Lebanon lah, lihat di Inggris, ya Perdana Menterinya ditusuk itu ya, kalau nggak salah ya, MP-nya itu. Dan terus lagi ada lagi di Amerika Latin, di Myanmar belum beres. Ini dunia orang gila apa gimana nih para pemimpin itu? Kita lagi susah bukan saling bantu, saling sikat itu. Apa nggak kacau seperti itu gitu? Afghanistan dan di tempat-tempat lain. Bahkan Indonesia juga di tengah pandemi yang susah itu, orang yang diberi kepercayaan untuk ngurusin menolong orang rakyat, duitnya dia makan sendiri. Kan ada yang begitu gitu. Itu kan pola-pola yang mengikat. Mungkin rasa tidak cukup, rasa. Nah, kalau Anda percaya Kristus, kita bisa dibebaskan. Bagaimana cara kita minta? Kita alami hal kecil dulu. Cari mentor yang menolong kita, lihat teladan. Dan kita lihat dibebaskan dari ikatan itu, hal baru muncul yang kita nggak pernah bayangkan. Ini yang disebut mengalami ketakjuban dalam Tuhan. Nah itu, jadi sekali lagi kita tahu kita dibebaskan, dimerdekakan dari keterpisahan dari Tuhan dan dari kebinasaan. Kedua, kita dibebaskan bisa dari pikiran, perasaan, perilaku yang mengikat. Terutama pola perilaku itu, dan seringkali pikiran yang salah ya. Ini ya terutama di Indonesia yang banyak sukunya, seringkali suku tertentu memandang buruk suku tertentu yang lain gitu. Turunan bangsa ini menganggap itu lebih jelek dan seterusnya. Bahkan bisa melihat agama yang lain jelek gitu ya. Padahal banyak hal-hal yang indah di sana walaupun kita tidak satu kepercayaan. Ya, memang beda ya. Saya nggak bisa tukar Kristus dengan siapapun juga. Tapi saya menghargai upaya orang-orang yang berbeda-beda gitu. Nah ini seringkali orang bawanya iri, curiga, khawatir. Itu pun harus dihilangkan. Termasuk mereka yang berbeda, yang selalu mengata-ngatai kita pun, kita nggak bisa mengikat diri dengan kebencian. Nah Tuhan bisa menolong kita. Apalagi ada mentor, ada persekutuan yang beri teladan. Tapi ada ketiga, kemerdekaan yang ketiga. Selain daripada 3P tadi, dengan kemerdekaan dari kebinasaan, yang ketiga. Yang jadi masalah, banyak orang Kristen, percaya Kristus ya. Pikirannya sudah makin benar. Perasaannya makin benar sesuai Kristus. Tetapi perilakunya tetap belum benar. Jadi, pembebasan pikiran, pembebasan perasaan tidak bermuara, tidak disatukan dengan pembebasan pola perilaku. Alasannya, gue dari dulu begini, udah gak bisa diapa-apain. Tapi ada juga orang yang berupaya berperilaku baik. Pikirannya benar, tapi sesekali perasaannya keluarlah kembali kejelekan. Dan ini seringkali orang memisahkan ketiga ini. Kan itu pikiran dan pemandangan saya dan pengertian doktrin saya belum tentu bisa diterapkan kan. Itu kan susah. Nah, perasaan kan. Perasaan mengganjel itu. Sebenarnya kita bisa dimerdekakan agar ketiga hal itu disatukan. Jadi pikiran, perasaan, perilaku tidak lagi terpisah. Kita tidak diikat oleh keterpisahan itu. Sehingga bisa disatukan dan terjadilah pertumbuhan. Sebagai contoh, ada orang yang sakit hati pada satu orang. Dan pantas lah, kalau dengar ceritanya pantas dia sakit hati. Tapi setelah sakit hati, kita ngomong, berapa lama kamu kehilangan sesuatu, kamu sakit hati, berarti kamu punya 2 kali kerugian. Kamu diikat oleh sakit hatimu. Mau nggak mengampuni? Lama ya, aku bisa mengampuni. Tapi aku nggak mau ketemu dia lagi. Ini rasanya aneh ya. Ini aneh gitu. Katanya mengampuni, tapi tidak bisa ketemu. Kenapa? Masih takut disakiti lagi. Berarti masih punya ketakutan tuh. Kalau kamu sudah bisa mengampuni dia, kamu sudah menang. Maka ketika dia menyakiti kamu pun kamu bisa senyum. Walaupun mencegah kerugiannya. Nah seringkali orang mengatakan, pikirannya aku bisa mengampuni. Aku bisa menerima dia. Tetapi dalam perilaku tidak bisa. Ini barangkali yang jadi hal penting. Dan salah satu hal yang buat saya adalah sangat penting dalam hidup Kristiani adalah satu. Kalau kita setiap hari bisa terikat dengan kata-kata yang tajam, yang sinis, yang menyakiti orang. Kalau itu aja kita bisa lepas menggunakan kata-kata positif, mengapresiasi orang, menghargai, dan lain-lain. Itu banyak hubungan akan lebih indah. Dengan anggota keluarga, dengan teman sekerja, bahkan dengan orang beragama lain. Ya, dan saya di depan rumah saya adalah seorang yang keturunan, saya kira keturunan Yaman.
seorang muslim yang sangat saleh gitu dan baik, orangnya baik ya, dan lain-lain. Kita sering ngobrol, dari semua tetangga kami yang paling ublek. Yang kita omongin apa? Macam-macam. Dan ketika saya bilang sama dia, saya menemukan banyak di Al-Quran ayat-ayat tentang cinta, juga di dalam hadis, dalam sejarah Islam dan tokoh-tokoh Islam. Ya Bapak, jarang ada orang tahu begitu ya. Ya dia, benar. Cinta juga buat seperti kalau Nasrani, kami juga lihat. Kami menjadi sahabat karena apa? Dia menghargai kepercayaan saya mengenai siapa Tuhan Yesus buat saya. Ya, dan saya lihat dia menghargai saya bisa nyaman sama dia. Dia lihat juga saya menghargai diri dia gitu ya. Dan nah, saya tidak akan menjadi mengikuti jalan dia, dan mungkin juga dia belum tentu akan ikuti jalan kita, tapi sekurang dilihat cara kita berjalan. Nah, saudara, kata-kata yang manis, yang sedap didengar, yang mengangkat hati orang, yang menghibur, itu pun satu pola yang penting kita pelajari, terutama di tengah dunia yang lagi susah ini, dengan kepelbagaian begitu banyak. Harapan saya ini menolong Anda, mulailah mengatakan dan pikirkan diri Anda berapa banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Justru mendekati 2 tahun selama kita pandemi, banyak berkat baru. Coba rasakan betapa Tuhan sayang bagi kita selama masa-masa ini. Di tengah kesusahan pun. Sehingga kita harus bisa membalas dengan sayang dan syukur yang besar. Kita ditutupi, diangkat daripada belenggu, kepahitan, ketakutan. Bagaimana perilaku? Mungkin sudah banyak perilaku kita yang berubah ya. Kita lebih hati-hati, lebih lemah lembut pada anggota keluarga, lebih sabar. Itu satu hal yang indah. Dan pada akhirnya kita katakan, Tuhan, biar hal kecil pun ku alami. Setiap hari menjadi hari kemenangan buatku. Bukan karena aku pintar, bukan karena aku berupaya, karena aku lebih berserah pada kuasa Kristus. Dan Roh Kudus akan pimpin kita setiap hari. Ya, kira-kira Tuhan berkati Anda. Silakan kalau ada tanya jawab. Baik. Terima kasih Pak Robi. Bagian yang luar biasa yang saya juga boleh banyak pelajari dari apa yang Pak Robi sampaikan berkaitan dengan keterbebasan gitu, kemerdekaan dalam Yesus itu bukan hanya bicara tentang percaya Yesus lalu semuanya beres dan tuntas begitu. Tapi betul Pak, ini jadi masalah kita bersama secara khusus begitu ya, berkaitan dengan pikiran yang negatif, pikiran yang diikat, juga ada contoh-contoh dari Alkitab tadi, juga perilaku. Nah, ini yang sering banyak dan saya juga baru mendengar, oh iya juga ya, ada konsep yang seringkali kenapa orang yang mau sebenarnya melepaskan pengampunan, tapi agak susah begitu melakukannya. Tapi memang karena tadi Pak Robi menjelaskan bahwa ya memisahkan itu yang akhirnya menjadi satu hambatan dan ya itu sangat relate dengan kehidupan kita, Pak. Nah, ini luar biasa. Terima kasih untuk Pak Robi. Malam hari ini memberkati saya juga. Jadi saya tahu, oh berarti memang putusnya memang di situ ya begitu. Jadi karena selama ini kenapa orang susah sekali mengampuni gitu, tapi pengen mengampuni berkata ya oke, tapi ketemu nggak mau. Nah ini ada sesuatu yang miss dan hari ini dijawab oleh Pak Robi nih. Baik, jadi nah ini Pak berkaitan dengan apa yang tadi Bapak sampaikan kan secara praktisnya adalah bagaimana pikiran dan perilaku itu berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang Kristen yang percaya Yesus. Dan tadi ada minta sama Tuhan, alami hal-hal kecil, dan juga punya mentor. Nah, ketiga hal ini atau di bagian ketiga ini Pak, untuk step kita memiliki atau mendapat mentor yang bisa menolong kita itu bagaimana Pak? Dan apa sih yang harus dilakukan mentor dan kita sebagai orang yang dimentor itu? Nah, supaya mungkin di antara teman-teman kan mungkin bagaimana saya mencari mentor di gereja? Kayaknya orang udah penuh banget, pendeta juga udah pekerjaannya tuh udah luar biasa banyak, waktunya udah buat macam-macam gitu. Bagaimana Pak? Ya, carilah seorang, seringkali kalau mentor itu biasanya nggak tampil macam-macam ya. Kalau mentor yang sudah adem itu orang yang mungkin pernah menjabat sesuatu di status pelayanan tertentu, pernah mengampu, tapi mungkin sudah tiba saatnya dia agak sereda, dia mengurangi aktivitas, dia lebih menyediakan waktu untuk memperhatikan orang satu. Buat dia, daripada bikin pesta Natal datang 200 orang, lebih baik aku menolong satu orang sama 6 bulan, ketemu 2 minggu sekali. Nah, carilah orang-orang kayak begitu, yang menghargai, senang lihat orang lain bertumbuh. Cari yang kayak begitu, orang yang jangan cari mentor sempurna ya, tapi mentor yang mungkin pernah punya pergumulan seperti Anda, ya, dari gitu ya. Jadi kalau Anda punya pergumulan dengan minum,
Masa di gereja semua orang bersih dari minum? Ada juga yang suka pernah minum tapi taubat. Nah, Betul, coba betul. dekati dia, cari orang yang sudah pernah mengalami. Dan sekali lagi perubahan itu, nah ini yang jadi masalah. Aku sudah rubah kok, aku sudah berdamai dengan diriku. Itu omongan kosong semua. Dan sebenarnya Hmm, ikatan itu kuasanya besar loh. yep. Ya ini jangan, yang saya katakan mungkin mengejutkan Anda ya. Kuasa Tuhan Yesus luar biasa besar, kuasa Roh Kudus luar biasa. Tapi kuasa ikatan itu tidak main-main. Jangan menganggap rendah. Aku bisa tangani, aku bisa, aku udah Hmm, ngerti, aku bisa. Tidak bisa. Ya, di balik betul, betul. kuasa-kuasa, di balik ada kekuatan itu, ada kuasa-kuasa lain yang Anda nggak bisa bayangkan. Dan itu kuasa yang tidak suka lihat Anda berubah. Betul. Itu yang mau saya tanyakan sebenarnya Pak. Ini kan ada Ya, orang yang berpikir bahwa ya udah saya udah nyaman begini gitu. Ngapain lagi ya. repot-repot, apalagi merepotkan orang lain dengan cara menjadikan dia mentor. Nah, ini kan ini jadi satu hambatan yang akhirnya tidak membebaskan ya Pak pikiran dan perilaku Ya, ya, kita. ya, 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 jadi kesombongan sendiri. Saya pada Ya, ya. usia begini, saya juga saya rindu kehilangan kakak mentor saya. Seorang Oh. pendeta yang bagi saya adalah seperti kakak. Jadi sejak kami sama-sama sekolah. Padahal sifat dia sama saya bertentangan, ya. Hmm. Dia orang sangat berani yang beresiko gitu. Dan bukan hanya itu, memang pintar tapi makin lama saya lihat dia semakin banyak memberi diri buat orang lain. Dan kapanpun saya butuh dia, entah dalam persoalan hidup rumah tangga, pelayanan, bingung masa depan, mengambil pilihan yang mana, itu, saya selalu bisa ngobrol sama dia. Ya, dan Hmm. terakhir ketika dia dengar sakit kanker, saya ketemu dia, lucu sekali, sebelum apa-apa dia katakan, dia peluk saya, potret dulu kita berdua. Kami berdua dan sama-sama pakai baju pendeta di foto. Itu foto terakhir kami bersama. Walaupun Oh. waktu di ranjang sebelum meninggal dia saya datang ke sana. Jadi mentor itu memang kuncinya satu, seorang yang kita bisa percaya dan kita berani, dia cukup membuat kita nyaman dengan dia. Cari aja orang seperti itu, Tuhan ada. Nanti Hmm. mintalah pada Tuhan cari orang seperti itu. Tiap gereja pasti ada. Saya Ada ya beruntung Pak ya, besar, pasti. ya saya beruntung besar di GKI Samanhudi ya. Dulu GKI Kelinci itu, di gereja itu salah satu kelebihan gereja itu apa sih ya? Saya pikir-pikir sekarang, iya. Tadi saya baru bilang satu orang majelis. Kelebihan gereja itu dulu, setiap kita punya satu mentor. Ada yang mentor hanya 6 bulan, tapi itu membuat titik balik. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Dan nggak pernah ngomong kita mentor, tapi sering aja ketemu bersama gitu. Oh, I see. Ya, 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 dan ya. dia nggak pernah, mentor tuh nggak pernah ngasih tahu, kamu mesti gini, mesti enggak. Mentor tuh Hmm. seringkali bertanya gitu ya. Nah, saya dulu punya sifat jelek kalau marah tuh gebrak-gebrak meja atau apa itu. Satu hari mentor saya lihat, terus dia tanyanya gitu, kamu sadar nggak kalau kamu ngebrak itu dampaknya apa ya? Saya bilang ya, dia jadi perhatikan saya bahwa saya marah. Efektif nggak? Nggak tahu. Tapi pada satu hari waktu saya gebrak meja ketika anak saya umurnya 4 tahun, istri saya nanya, kamu pikir anak itu mengerti nggak kenapa kamu marah, atau yang dia ingat adalah kamu gebrak mejanya, emosimu. Hmm. Waduh, saya mikir malu bener saya. Sejak itu ya, saya nggak disuruh sama dia berubah. Yap, yap, Jarang, yap. karena makin lama makin jarang, bahkan makin jarang marah. Buat apa marah kalau memang kita yakin besok juga semua akan Tuhan atur gitu. Sampai terakhir dia bilang, kamu makin jarang marah ya. Sudah makin Ya, jarang. Itu rasanya senang benar gitu ya. Sangat benar. ya. Padahal si alasan untuk marah banyak ya. Banyak Betul, alasan. betul. Kalau tiap hari kita mesti cuci piring masih disalah-salahin juga. Bangun pagi mesti kelayangan, kita cuci piring masih disalahin juga. Ya. Lalu kita nyapu, dibilang salah juga. Ya, pengen hati ya udah gua nggak usah nyapu. Tapi kan nggak begitu. Iya, iya, Ya iya. nggak begitu kan ya. Nah itu Prosesnya juga sekali lagi panjang ya Pak ya berkaitan cari dengan lah. itu ya. Ya kadang-kadang kalau orang tua bisa jadi mentor anaknya itu lebih bagus lagi ya. Walaupun tidak Betul, betul. mudah ya, karena orang tua lebih suka ngasih tahu. Atau pasangan ya. Saya pun kadang-kadang masih minta tolong pada istri saya, ini saya ada ini, saya nggak, kamu siap nggak saya mau cerita tentang pergumulan saya. Nggak nyangkut hal besar, cuman saya bingung ini harus saya lakukan atau ini gitu. Nah Hmm, dia mendengarkan, kalau kamu pilih ini akibatnya apa, kalau ini apa. Jadi mentor yang baik itu mentor yang banyak bertanya dan membuat kita jadi mikir dan kita menemukan jawabannya, bukan yang ngasih tahu, oh. Jadi ya. proses pembimbingannya di situ ya Pak ya. Ya Bukan di situ. bukan satu arah dari mentor itu, tapi Ya, ternyata kita semua punya potensi untuk, dan mentor bertugas mungkin saya bisa menangkap meneguhkan apa yang menjadi ya, keputusan ya, kita. ya, Yap, yap, yap. Nah, ini ada pertanyaan dari Alven Pangalamba, Pak. Bagaimana ya, cara silakan. mengubah persepsi orang yang salah trauma
yang lebih tua dari kita? Sebentar, saya boleh mencerna pertanyaannya. Pak, Ya, ya, saya nangkap, bagaimana saya nangkap. cara mengubah persepsi orang yang salah? Oh, terutama yang lebih tua dari kita, Pak. Ya, jadi gini, kita harus tahu ya, orang-orang lebih tua dari kita, apalagi generasi sebelumnya, dia punya pengalaman beda sama kita ya. Ya. Generasi kita ini generasi COVID istilah saya. Kalau dulu ada before COVID, sekarang after COVID. BC before COVID, ini sekarang AC after COVID. Generasi ini kita lihat kematian begitu banyak, lihat pekerjaan hilang, dan yang sekarang yang paling dahsyat, orang tidak lagi mau kerja full time 8 sampai jam 5. Loh, kok kerja dari rumah bisa? Ya, ada orang punya gelar master, lebih baik gue jualan sendiri dari rumah, jualan ke Lazada, jualan ke Shopee, dan penghasilan gue besar. Sehingga, kenapa kita di tengah goncangan digital, di tengah goncangan penyakit ini, di tengah dengan berbagai pilihan yang mengherankan, kita ini saat dimana kita disadari banyak pilihan, tapi juga banyak resiko. Ini membuat kita menjadi generasi nanti bisa jadi super hati-hati ketika udah 50. Bisa loh. Jadi super hati-hati dan khawatir anak-anak kita kenapa-napa, jadi sangat khawatir, bisa. Atau bisa jadi generasi yang bersyukur melalui ini semua, Tuhan tolong. Pilihan di tangan kita, mau terikat sama apa. Tetapi generasi sebelum kita mungkin juga punya pengalaman lebih buruk. Dia ngalamin tahun 65, berapa banyak orang dibunuh di Indonesia. Yang tahun 59, tahun 45. Nah, karena itu mereka punya trauma-trauma sendiri. Dan trauma itu membuat mereka bikin narasi. Dia bikin narasi. Oh, kalau orang ini begini. Kalau orang suku ini pasti jahat. Nah, itu karena kalau orang kena pengalaman yang menggoncangkan, dia perlu pegangan untuk bisa mengerti itu. Dan jawabannya adalah membuat narasi. Gitu loh. Ya, jadi gini, Anda pacaran 3 kali dengan orang, katakanlah dengan orang Makassar, ya, wah, Anda jatuh cinta sama dia, aduh anak gadis itu baik, sama 3 kali ditolak sama orang tuanya, alasannya karena Anda tidak punya uang. Lalu Anda bikin narasi, sebenarnya problemnya satu, memang Anda tidak cukup rajin kerja gitu loh, banyak mainnya. Lalu Anda bikin narasi, udah jangan kawin sama orang Makassar karena orang tuanya matre. Bisa begitu kan? Ya kan, bisa begitu kan, ya. Atau jangan dengan orang-orang HK. Kalau orang HK itu semua orang bisa bikin narasi, ya kan? Orang Semarang bikin narasi tentang orang Jogja bikin narasi tentang orang Solo bikin orang Jawa Timur, itu semua bikin narasi, termasuk orang tua kita. Nah, sekali lagi kalau ngadepin orang kayak gitu, kita ngasih tahu itu nggak ada gunanya. Apalagi orang lebih tua, lebih baik kita tanya gitu ya. Ya itu gitu ya. Nah, saya punya banyak teman-teman di kalangan agama lain. Nah, satu hari pernah kakak pembimbing saya, lu nggak takut nanti punya pasangan dari kalangan lain? Saya bilang, saya nanya balik, Kak, kalau saya dapat itu bahayanya apa? Kalau nggak, memangnya orang dua, ini saya tanya begitu, dua beda nggak boleh. Saya tanya dia, kalau kamu gimana? Dia bukan ngasih tahu, kalau pendapatmu gimana? Apa yang kamu nggak bisa dapatkan? Ya, yang nggak bisa dapatkan kita berdua bersama. Kalau saya menikah dengan mereka yang berbeda, saya bilang, oh iya, dia bilang, syukur kamu lihat, apalagi beda. Nanti ngajar anak kan, saya bilang. Dia cara ajar gini, kita ajar itu. Tapi ada sisi bagusnya, mungkin saling menghormati. Kamu lihat itu. Nah, sekarang pilihan di kanan kamu. Nah, jadi kalau kita menghadapi hal orang lebih tua punya pandangan yang keliru, lebih baik kita bertanya, kalau ini dituliskan bagaimana ya Pak? Kalau ini gimana ya Pak? Kalau gimana? Ya, ibu saya pernah mengatakan, pastikan temanmu yang mau kawin sama adikmu, jangan dari suku Anu. Karena orang suku sana tukang main judi, ngadu ayam, dan bodoh, nggak bisa kerja. Itu kata ibu saya. Mama tahu dari mana? Udah tahu aja. Mama pernah bergaul sama mereka, denger aja dari Oma. Oma punya teman mereka, kagak. Ada 2. Gimana? Ya orang kayak gitu. Apa 2 itu mewakili seluruh bangsa? Nggak tahu, tapi kalau 2 begitu, yang lain pasti begitu. Apa pasti begitu, Ma? Lalu diam gitu ya. Terus dia diam. Karena Mama kan orangnya cukup halus. Mama dari Jawa Timur. Kata orang, wanita Jawa Timur kalau ngomong kan belak-belakan. Mama kan nggak begitu. Apa Mama mewakili semua wanita Jawa Timur? Nggak juga. Nah, apakah teman saya itu yang dari suku Anu itu mewakili dia? Enggak dong. Apa seluruh sukunya kayak gitu? Mungkin kita dengan bertanya bisa membuat dia mikir. Baik. Terima kasih. Ya, jangan ngasih tahu orang. Istilahnya juga ada. Kalau mau ngabarkan Injil, kabarkanlah Injil. Kalau perlu pakai kata-kata. Terutama dengan bukan ngasih tahu tapi nanya. Seperti Filipus tanya sama si Sida, apakah kamu mengerti apa yang kamu baca? Baru kira-kira begitu. Baik. Wah, ini tips menarik dan tidak pernah disangka dan dipikirkan sebelumnya, Pak, karena memang
kesenjangan begitu ya, tua dan muda itu tetap Bisa. jadi satu hal yang perlu diperhatikan dengan harus serius dan hati-hati. Ini ada Ibu Tiur Magdalena Tobing berkomentar, wah mendengar materi Pak Robi malam ini bikin hati saya semakin miskin, terasa rapuh sekali. Semoga Tuhan menolong saya benar-benar merdeka dalam Yesus. Wah, ini ternyata tetap ada banyak yang mengalami hal itu. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak untuk malam hari ini. Silakan. Saya Ya. melihat dan saya mengalami bersama dengan Pak Robi, salah seorang yang saya menyaksikan bagaimana Pak Robi itu mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat positif kepada orang lain. Nah, termasuk berkaitan itu Pak. Ini makanya saya bersyukur bisa kenal dengan Pak Robi dengan sangat dekat. Bagaimana sih Pak cara Pak Robi itu membiasakan diri untuk mengatakan hal-hal positif kepada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Jadi sebuah kebiasaan yang nggak kaku lagi, karena mungkin ini kan jadi kalau mau ngomong positif kepada orang lain itu awal-awal tuh sangat sulit. Nah, tapi Bisa. saya melihat Pak Robi itu ya udah gitu aja, kayak itu memang bagian dari kehidupan sehari-hari Pak. Saya mengalami titik balik barangkali ya, karena ibu dan bapak saya lebih cenderung membesarkan kami dengan mengajar kami melihat orang lain secara negatif, terutama dari pihak ibu. Ya, karena mungkin pengalaman hidup mereka dan lain-lain ya. Tetapi satu hal yang saya lihat, satu hari tidak, saya punya seorang mentor wanita. Kalau saya ngomong jelek tentang seorang, dia katakan kata-katamu itu pasti ada alasannya. Cuman itu jadi berkat nggak buat dirimu dan buat dia dan buat yang denger. Kamu menyebarkan kata negatif, penilaian negatif tentang orang akan jadi berkat atau menjadi masalah. Gitu. Mulai mikir juga kita ya. Lama-lama dirimu sendiri apa kelebihanmu? Saya punya gambaran sangat negatif tentang diri saya. Saya nggak percaya diri, sangat banyak khawatirnya. Waduh, banyak negatif dan nggak semua otomatis hilang ya. Saya mulai berpikir, mulai coba melihat sisi-sisi positif saya. Apalagi seorang pendeta dulu, pendeta Lili Suryana menyebutkan kamu kreatif ya. Saya nggak pernah disebut kreatif, saya disebutnya bengal gitu ya. Kemudian seorang mengatakan kamu pekerja keras. Saya bilang iya ya, ini kata-kata yang membangun dan ketemu ayat Alkitab itu kan. Bibir itu ya seperti apa kapal itu kemudinya. Nah, saya coba mulai menggunakan bahasa positif, mengatakan pada seorang teman, kok positif sekali respon dia. Mula-mula nggak, lu bercanda lu cuma jilat aja lu cara. Tapi makin lama kok banyak positifnya. Di situ saya belajar kata-kata yang indah dari Tuhan akan menghasilkan benih, membawa keindahan dalam hidup orang. Dan saya mulai mencoba berhadap diri saya baru belakangan, baru belajar. Saya pun masih belajar dan kadang-kadang masih lapse juga kalau berturut-turut gagal. Aduh, saya ini nggak ada gunanya buat gereja, malu saya kok gagal. Kok anak saya nggak jadi seperti anak orang lain. Kadang-kadang ada juga, ngaku aja deh. Kadang-kadang nggak ada. Tapi ya, kalau mau menang pada Tuhan, begitu mengalami itu saya langsung berdoa, Tuhan tolong saya. Ya. Bung Fedi, terima kasih malam ini. Saya mau minta maaf, saya dalam 1-2 menitnya kabur. Karena ada gereja lain juga menunggu. Siapa? Baik, ya. Terima kasih Pak Robi untuk malam hari ini. Silahkan boleh meninggalkan ruangan ini Pak. Jadi nanti saya akan tutup untuk bersama dengan teman-teman. Tapi saya mewakili teman-teman mengucapkan sekali lagi untuk Pak Robi, pelayanan malam hari ini luar biasa. Ada banyak juga yang berkomentar berkaitan dengan hal-hal yang dalam kehidupan mereka sehari-hari dan sungguh mengena malam hari ini. Baik, saya persilakan ya. Pak Robi. Ya, nanti dicatat sebagai topik berikutnya mengenai lidah gitu barangkali. Baik. Ya, baik Pak. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua Anda semua hari. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dengan kami, dan besok kita akan belajar bersama dengan Pendeta Paulus Surya. Beliau akan menyampaikan tentang pintar tapi bodoh. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kalau ada komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tetapi juga minta maaf kalau ada pertanyaan yang belum saya sampaikan di malam hari ini karena keterbatasan waktu, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan tema-tema kita sudah dijelaskan di bagian yang lain. Jadi silahkan rekan-rekan dukung pelayanan kami dengan cara untuk subscribe di YouTube channel, begitu juga dengan follow akun Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Saya Feby Timotius bersama dengan rekan-rekan mengucapkan selamat malam. Tuhan berkati kita. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini. Berkat Tuhan yang melimpah dan luar biasa bagi kami. Biarlah apa yang sudah kami dengar dari kebenaran firman Tuhan, pengalaman yang sudah disampaikan Pendeta Robi Chandra, menolong kami menjadi pribadi yang lebih baik, lebih benar, dan lebih belajar dalam proses kehidupan kami.
Kami tahu ada banyak kelemahan dan kesulitan kami untuk menggapai semua kemerdekaan yang Tuhan sudah beri. Tapi biarlah melalui apa yang sudah kami dengar, kami belajar dan kami mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Berkati rekan-rekan yang sudah bersama-sama belajar. Kami percaya kuasa Tuhan menaungi kami menjadi anak-anak muda, orang-orang Kristen di Indonesia yang akan menjadi garam dan berkat bagi Indonesia dan bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa rekan-rekan. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin.